Halo guys, saya sedang Belana dan kali ini kita akan masuk ke segmen I Really Genius episode 10. Dan di episode kali ini kita akan membahas dosier Epstein alias berkas Epstein yang merupakan dosier alias berkas yang paling kontroversial yang menyeret elit global dan di video story ini memang misterius banget, seru banget juga dan ya ini membuat teori konspirasi yang menjadi kenyataan gitu ya sekaligus creepy banget gitu. Teori konspirasi Pizzagate yang bukan big target antara MU versus Arsenal di tahun 2005 gitu. So, bagaimana kombinasi dalam dosier atau berkas tersebut? So, let's begin the case, guys. Oke, sebelum kita bahas kasusnya, mari kita bahas si biang keroknya, si Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein lahir pada tanggal 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York City. Jeffrey Epstein memang suka pindah kampus sekaligus drop out dari universitas mulai dari Cooper Union sebelum pindah ke New York University. Terus drop out dari universitas sebelum menjadi guru matematika. Lu bayangin, kalau ada orang yang nggak lulus kuliah terus mau jadi guru malah nggak penting nih. Kalau orang berdua dia coba jadi guru ini udah kayak nyetin kasusnya si Noel Ebenezer dulu. Jeffrey Epstein bukan seorang presiden ataupun politikus, bukan artis, bahkan bukan tokoh politik besar. Dia pengaruhnya luar biasa. Ia dikenal sebagai miliarder misterius, pemilik pro pribadi, Seattle Saint James gitu ya, orang dalam lingkaran elit global. Epstein itu bergerak di ruang abu-abu, uang, kekuasaan, koneksi, dan rahasia. Dan selama bertahun-tahun, ia seperti orang yang kebal hukum. Ini memang gokil banget ya dia ini. Memang merupakan miliarder yang misterius, punya pulau pribadi yang namanya Little James Island. Itu ya, lingkaran elit global gitu. Emang aneh banget itu ya, gokil banget. Nah, pada tahun 2005, Jeffrey Epstein malah dituduh melakukan kasus juga pada tahun 2008. Jeffrey Epstein pun ditangkap. Dan apa yang terjadi? Hukuman ringan, kesepakatan tertutup, jaksa menghilang. Epstein malah masuk penjara keluar dengan nyaman. Sejak saat itu dinilai curiga. Orang yang tidak seperti yang berdiri sendirian. Epstein pun mulai punya pulau pribadi, punya jet pribadi yang namanya Lolita Express dan punya kontak yang eksklusif. Orang-orang penting itu malah datang dan pergi. Bukan hanya 2 kali, tapi berulang dengan foto-foto yang bocor. Dan alasan penerbangan ini muncul, itu dan sinilah pemotongan puzzle. Ini bukan kasus individu dan ini jaringan. Dosier Epstein atau berkas Epstein itu bukan dokumen atau tunggal, melainkan adalah kumpulan yang isinya dokumen pengadilan, transkrip kesaksian, email, daftar kontak, dan catatan penerbangan. Saat masuk dokumen dibuka ke publik, internet mau meledak. Nama-nama besar pun muncul. Spekulasi itu menyebar. Tapi itu penting dipahami. Muncul dokumen, tapi tidak otomatis itu tidak bersalah. Dan justru ini itulah kerumitannya. Nah, pada tahun 2019, Jeffrey Epstein meninggal dunia. Secara resmi, dia mengalami depresi dan juga dia tapi karena kamera mati, penjaga lalai, autopsi tidak mendapatkan, sejak hari itu publik pernah tidak percaya apa ketika itu yang namanya dosier Epstein kembali viral alias berkas Epstein gitu ya. Itu bukan soal masa lalu, itu soal apa yang terjadi ditunda dan apa yang diuntungkan oleh penundaan itu. Banyak orang pun bertanya, kenapa media besar terlihat hati-hati dan kenapa nama tersebut jarang dibahas? Jawabannya itu mungkin sederhana. Kekuasaan itu tidak sekadar sorot. Epstein malah bukan cuma kriminal. Ia itu adalah simpul rahasia elit global di salah satu simpul yang ditarik terlalu keras. Sistem bisa runtuh. Masalah dosier Epstein ini adalah fakta bercampur spekulasi. Di satu sisi ada korban nyata dan di sisi lain ada internet yang seharus sensasi. Dan beberapa orang menggunakan Epstein untuk mencari kebenaran, untuk yang lain menggunakan Epstein membangun narasi yang liar. Dan di tengah itu, ini yang terlupakan. Epstein aja tidak sendirian. Ada nama Ghislaine Maxwell.
yang berperan sebagai pengrekrut berhubung ia dihukum Epstein meninggal. Tapi jaringan itu tidak pernah didiskusi terdakwa. Dan disinilah membuat kritik publik itu marah. Ikan yang kecil ditangkap, iklan besar pun menghilang. Dosier Epstein alias berkas Epstein bukan hanya sekedar ini tentang penimpangan kekuasaan, keadilan yang selektif, dan hukum bertanduk dengan uang. Jika hukum itu hanya keras, hanya lemah, itu bukan hukum, itu cuma teater. Berkas Epstein alias dosier Epstein mengingatkan kita selalu yang terlambat ketika terlalu dekat. So itulah dosier Epstein alias Epstein's File. Ingat jargon ikonik Bang Napi alias almarhum Ari Hendro Sutono. Kejahatan yang terjadi bukan karena ada niat untuk pelakunya, tapi juga kesempatan. Waspadalah, waspadalah. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Sedang Maulana, and see you in the next video.